Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta Kristen yang menemukan perjalanan spiritual luar biasa hingga akhirnya memeluk Islam. Kisah ini penuh dengan keajaiban, tantangan, dan pencarian kebenaran yang mengubah hidupnya, dan juga kehidupan banyak orang di sekitarnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh hikmah. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Elijah Harper adalah seorang pendeta yang dikenal atas kebijaksanaan dan kasih sayangnya, memimpin komunitas Kristen di Belmonton, Vermont, dengan sepenuh hati dan dedikasi. Setiap minggu pagi, lonceng gereja berbunyi mengundang jemaat, dan mereka datang dengan penuh antusias untuk mendengarkan khotbah Harper yang selalu menginspirasi. Belmonton adalah kota kecil yang tenang dengan pemandangan alam yang indah, di mana tradisi dan iman menjadi landasan kuat kehidupan warganya. Harper, yang sudah melayani di gereja tersebut selama 2 dekade, adalah sosok yang tidak hanya dihormati tetapi juga dicintai oleh semua orang. Kehidupan sehari-harinya sederhana, ia menghabiskan waktu membantu yang membutuhkan, membaca Alkitab, dan berjalan di hutan sekitar Belmonton. Hutan itu memberikan ketenangan batin bagi Harper, di mana ia sering merenungkan kebesaran Tuhan melalui ciptaannya yang agung. Meski sibuk melayani, Harper selalu menyempatkan waktu untuk bercakap-cakap dengan jemaat, memastikan mereka merasa didengar dan dipahami. Di rumahnya yang kecil namun nyaman, Harper menyimpan banyak buku tentang teologi dan alam, yang menjadi bahan refleksi dalam setiap khotbahnya. Dia percaya bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dan hal ini terlihat dalam program-program sosial yang ia gagas bersama jemaat. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Harper mulai merasa ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang dia sendiri belum bisa pahami. Suatu hari, Harper mengalami rasa sakit yang menusuk di perutnya, dan setelah berbulan-bulan mengabaikan gejala itu, dia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dokter memberitahu bahwa Harper menderita kanker pankreas stadium akhir, sebuah vonis yang mengejutkannya hingga ia terdiam lama di ruangan itu. Dengan suara berat, dokter menjelaskan bahwa kanker itu agresif, dan Harper mungkin hanya memiliki waktu 1 tahun untuk hidup. Kabar ini menghancurkan semangatnya, dan dia pulang dengan pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan tentang tujuan dan akhir hidupnya. Malam itu, Harper duduk di ruang tamunya, menatap Alkitab yang terbuka di meja, tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa sulit menemukan penghiburan. Jemaatnya mulai mengetahui kondisinya, dan mereka datang menawarkan doa serta dukungan, meskipun hal itu tidak mampu mengusir kekhawatiran Harper. Dia mulai mempertanyakan segala hal yang selama ini dia yakini, merasa bingung mengapa Tuhan mengizinkan penyakit ini menyerangnya. Ketika rasa sakitnya semakin sering muncul, Harper mulai merenungkan apakah ini adalah akhir dari misinya sebagai seorang pendeta. Meskipun tertekan, dia memutuskan untuk tidak menyerah dan berusaha mencari jalan keluar, entah itu melalui pengobatan atau doa yang lebih mendalam. Namun, jauh di dalam hatinya, Harper merasakan bahwa perjalanan ini akan membawanya pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyembuhan fisik. Suatu sore, ketika Harper berjalan di tepi hutan untuk mencari ketenangan, dia bertemu dengan Noah, seorang ahli kehutanan yang sedang memeriksa sarang lebah. Noah adalah sosok yang ramah dan penuh pengetahuan tentang alam, dan dia segera menyadari bahwa Harper tampak tidak sehat. Dalam percakapan mereka, Harper menceritakan kondisinya, dan Noah menawarkan madu alami dari lebah hutan sebagai bantuan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Noah menjelaskan bahwa madu coklat gelap dari lebah hutan memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi dan mampu mendukung proses penyembuhan tubuh. Awalnya, Harper ragu karena dia belum pernah mendengar madu digunakan sebagai terapi untuk penyakit serius seperti kanker. Namun, penjelasan Noah yang ilmiah, ditambah dengan ceritanya tentang keajaiban madu di berbagai budaya, membuat Harper ingin mencobanya. Noah memberi Harper sebotol kecil madu yang dihasilkan lebah hutan lokal, sambil berpesan agar dia mengonsumsinya setiap hari. Malam itu, Harper mencicipi madu tersebut, rasanya manis dengan sedikit asam, dan dia merasa ada kehangatan aneh yang menyebar di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, Harper memutuskan untuk berkomitmen pada terapi sederhana ini sebagai bentuk usahanya untuk bertahan hidup. Dalam hatinya, dia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah tanda dari Tuhan yang memberinya harapan baru di tengah ketidakpastian. Keesokan harinya, Noah datang ke rumah Harper dengan sebuah botol kecil berisi madu coklat gelap yang baru saja dia panen dari sarang lebah di hutan. Sambil menyerahkan madu itu, Noah menjelaskan bahwa madu hutan memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, yang mampu melawan radikal bebas dalam tubuh. Noah juga menyebutkan bahwa madu ini sangat murni karena berasal dari lebah liar yang mengonsumsi nektar bunga alami di hutan.
Ia berbagi pengalaman tentang pasien kanker yang merasa lebih baik setelah rutin mengonsumsi madu ini sebagai suplemen. Meski skeptis, Harper mendengarkan penjelasan Noah tentang bagaimana madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperlambat pertumbuhan sel kanker. Noah juga menekankan bahwa madu bukanlah obat utama tetapi pendukung yang kuat untuk terapi yang sudah dijalani Harper. Sebagai bukti tambahan, Noah menceritakan penelitian ilmiah tentang sifat antibakteri dan penyembuhan madu yang telah diakui oleh banyak ahli. Harper mulai tertarik, terutama ketika Noah menunjukkan ayat dari Al-Quran yang membahas madu sebagai obat yang diberikan Tuhan untuk manusia. Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan harapan, Harper memutuskan untuk memulai konsumsi madu tersebut. Sebelum pergi, Noah meyakinkan Harper untuk berserah diri kepada Tuhan sambil berusaha, karena setiap mukjizat dimulai dari kepercayaan. Harper mulai mengonsumsi madu hutan setiap pagi sebelum sarapan, sesuai dengan saran Noah, meskipun dia masih meragukan hasilnya. Dalam minggu-minggu pertama, dia merasa ada sedikit peningkatan dalam energinya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan perubahan itu. Bulan kedua berjalan, dan rasa sakit yang biasa menyerangnya mulai berkurang, memberinya sedikit harapan bahwa madu ini mungkin benar-benar bekerja. Harper juga mulai merasa lebih kuat, dia bisa berjalan lebih lama di hutan tanpa merasa lelah seperti sebelumnya. Saat pemeriksaan kesehatan rutin, dokter terkejut melihat hasil tes yang menunjukkan bahwa tumor di pankreasnya telah mengecil secara signifikan. Harper, yang awalnya tidak percaya, mulai melihat madu itu sebagai karunia Tuhan yang nyata, memberinya semangat baru untuk terus berjuang. Dia juga merasa emosinya lebih stabil, seperti ada ketenangan yang tidak dirasakan sejak menerima vonis penyakitnya. Jemaatnya yang mengetahui kabar ini mulai menganggap kesembuhan Harper sebagai mukjizat, dan beberapa dari mereka juga mulai mengonsumsi madu atas rekomendasinya. Harper mulai merenungkan bahwa mukjizat ini mungkin bukan sekadar kebetulan, tetapi sebuah tanda dari Tuhan yang ingin menyampaikan pesan khusus kepadanya. Dengan penuh rasa syukur, Harper menyadari bahwa hidupnya tidak lagi hanya soal penyakit tetapi tentang menemukan makna lebih besar di balik kejadian ini. Seiring waktu, Harper mulai merasa bahwa penyembuhannya melalui madu bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih mendalam. Dia sering merenungkan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang penyembuhan, merasa ada pesan tersembunyi yang belum dia pahami sepenuhnya. Suatu malam, dalam doanya, Harper meminta petunjuk kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini dia cari. Dia teringat diskusi dengan Noah tentang madu dalam Al-Quran, yang membuatnya penasaran untuk mempelajari lebih jauh kitab tersebut. Harper memutuskan untuk meminjam sebuah terjemahan Al-Quran dari perpustakaan kota, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Saat membaca, dia terkejut menemukan ayat tentang madu yang berbunyi, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Ayat ini membuatnya merasa bahwa mukjizat madu yang dia alami mungkin adalah bagian dari kebenaran universal yang belum sepenuhnya dia pahami. Perlahan-lahan, Harper mulai membaca Al-Quran lebih sering, mencoba mencari kesamaan dan perbedaan antara ajaran yang dia ketahui dan yang dia temukan. Dia juga mulai berdiskusi dengan Dr. Ahmed, seorang profesor muslim di universitas setempat, yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Dalam hatinya, Harper merasa seperti sedang menapaki sebuah jalan baru yang akan membawanya pada kedamaian dan kebenaran yang selama ini dia cari. Suatu malam, saat Harper membuka Al-Quran terjemahan di ruang tamunya yang tenang, matanya tertumbuk pada ayat yang berbicara tentang lebah dan madu. Ayat tersebut berbunyi, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Harper membaca ulang ayat itu beberapa kali, merasa kagum bahwa kitab suci ini mengandung keterangan ilmiah yang sejalan dengan pengalamannya. Ayat ini membuatnya teringat pada madu coklat gelap dari Noah, yang telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana pengetahuan tentang lebah ini bisa ada dalam sebuah kitab yang ditulis lebih dari 1400 tahun yang lalu. Rasa ingin tahunya yang mendalam mendorongnya untuk membaca lebih banyak ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan alam dan ciptaan Tuhan. Dalam setiap ayat yang dibacanya, Harper merasa ada kedalaman makna yang belum pernah dia temui sebelumnya dalam pencariannya selama ini. Malam itu, dia merenungkan bagaimana Al-Quran dapat memadukan sains dan spiritualitas dengan cara yang begitu harmonis. Dia mulai melihat bahwa mukjizat yang dia alami mungkin adalah bagian dari pesan universal yang melampaui batas agama dan budaya. Dengan hati yang mulai terbuka, Harper memutuskan untuk mempelajari lebih banyak tentang Al-Quran dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Merasa perlu panduan untuk memahami lebih dalam, Harper menghubungi Dr. Ahmed, seorang profesor muslim di Universitas Vermont yang dikenal ahli dalam hubungan antara sains dan agama. Dr. Ahmed menyambut Harper dengan hangat dan menyatakan rasa senangnya bisa berbagi pandangan tentang topik yang menarik itu. Dalam pertemuan pertama mereka,
Harper menceritakan pengalamannya dengan madu dan bagaimana ayat Al-Quran tentang lebah menarik perhatiannya. Dr. Ahmed menjelaskan bahwa Al-Quran sering menggunakan alam sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk mengundang manusia berpikir dan merenung. Mereka berdiskusi tentang bagaimana madu tidak hanya menjadi metafora spiritual, tetapi juga bukti nyata dari harmoni antara sains dan wahyu. Harper bertanya tentang ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang membahas ilmu pengetahuan, dan Dr. Ahmed menunjukkan ayat tentang air, tumbuhan, dan manusia. Percakapan itu meluas ke spiritualitas, di mana Dr. Ahmed menjelaskan konsep ketauhidan dalam Islam yang menekankan keesaan Tuhan. Harper merasa bahwa diskusi ini sangat logis dan menyentuh hatinya, berbeda dengan pemahaman yang selama ini dia miliki tentang agama lain. Mereka bersepakat untuk melanjutkan dialog di waktu lain, dengan Harper membawa daftar pertanyaan yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Pertemuan itu membuat Harper merasa bahwa dia sedang menapaki jalan menuju pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan dan penciptaannya. Seusai salah satu diskusinya dengan Dr. Ahmed, Harper duduk di depan perapian dan mendapati pikirannya melayang kembali ke masa kuliah di Fakultas Kehutanan. Dia teringat akan rasa kagumnya pada lebah dan keajaiban ekosistem saat mempelajari mata kuliah ekologi hutan. Salah satu kenangan yang paling melekat adalah ketika dosennya menjelaskan bagaimana lebah adalah penjaga keseimbangan alam melalui penyerbukan. Harper teringat tugas lapangan di mana dia harus mengamati lebah selama berminggu-minggu, pengalaman yang membuatnya lebih menghargai harmoni alam. Saat itu, dia hanya melihat lebah sebagai bagian dari ekosistem, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada keajaiban spiritual yang juga melekat pada makhluk kecil ini. Dia juga teringat saat pertama kali mencicipi madu liar, dan betapa murni dan alami rasanya, seperti hadiah langsung dari Tuhan. Pengalaman itu sekarang terasa seperti potongan-potongan puzzle yang mulai tersambung, membawa pesan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Dia merenungkan bagaimana masa lalunya telah membentuk pemahaman ilmiahnya, dan bagaimana perjalanan spiritualnya kini melengkapi pemahaman itu. Harper mulai merasa bahwa Tuhan telah memandu setiap langkahnya, bahkan ketika dia tidak menyadarinya. Dengan hati penuh rasa syukur, dia berjanji untuk terus mencari kebenaran dan mengikuti tanda-tanda yang Tuhan berikan melalui ciptaannya. Berita tentang kesehatan Harper yang semakin membaik menyebar di kalangan jemaatnya, dan banyak yang merasa kagum atas perubahan itu. Sebagian besar jemaat mengetahui bahwa madu dari hutan adalah bagian dari rutinitas baru Harper, dan mereka mulai bertanya lebih banyak tentang manfaatnya. Dalam salah satu khotbahnya, Harper berbicara tentang keajaiban ciptaan Tuhan dan menyinggung madu sebagai salah satu anugerahnya. Setelah khotbah itu, beberapa jemaat mendekatinya, ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana madu dapat membantu meningkatkan kesehatan mereka. Harper berbagi dengan mereka informasi yang dia dapatkan dari Noah, termasuk manfaat madu coklat gelap untuk sistem imun dan keseimbangan tubuh. Dalam beberapa minggu, banyak jemaat mulai mencoba madu tersebut, dan beberapa dari mereka melaporkan peningkatan energi dan kesehatan. Keingintahuan jemaat semakin besar, dan mereka mulai bertanya apakah mukjizat ini adalah tanda dari Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Harper merasa senang bisa membantu mereka, tetapi di dalam hati, dia mulai bertanya-tanya bagaimana jemaat akan merespons perjalanan spiritual pribadinya. Beberapa jemaat bahkan mulai menyebut kesembuhan Harper sebagai mukjizat, dan ini membuat dia merasa ada tekanan untuk tetap sesuai dengan harapan mereka. Namun, semakin banyak yang dia renungkan, semakin dia merasa bahwa mukjizat ini adalah panggilan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesehatan fisik. Meski mulai tertarik pada Islam, Harper merasa ketakutan yang mendalam setiap kali dia memikirkan dampak yang akan terjadi pada hidupnya jika dia mengambil langkah itu. Dia khawatir akan mengecewakan jemaatnya, yang telah mengandalkan dia sebagai pemimpin spiritual mereka selama bertahun-tahun. Keluarganya juga selalu mendukungnya sebagai pendeta, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan merespons perubahan ini. Malam-malamnya diisi dengan doa dan pergumulan batin, mencari keberanian untuk menghadapi kebenaran yang dia rasa mulai merasuki hatinya. Harper sering bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar memahami Islam atau hanya terpesona oleh beberapa aspek yang terlihat menarik. Setiap kali dia berbicara dengan Dr. Ahmed, dia merasa hatinya semakin terbuka, tetapi dia juga merasa dihantui oleh bayangan kehilangan. Jemaatnya terus memuji mukjizat penyembuhannya, dan ini membuat Harper merasa bersalah karena dia mulai meragukan keyakinan yang selama ini dia ajarkan. Ketakutannya bertambah ketika dia membayangkan bagaimana hubungannya dengan komunitas Kristen akan berubah jika dia memutuskan untuk memeluk Islam. Namun, di tengah penolakan itu, ada rasa damai setiap kali dia membaca ayat Al-Quran, seperti menemukan jawaban atas doa-doanya. Harper menyadari bahwa perjuangan ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, dan dia perlu waktu untuk menemukan keberanian menghadapi kebenaran. Untuk menjernihkan pikirannya dan mendalami lebih jauh tentang Islam, Harper memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Timur Tengah, tempat lahirnya agama tersebut. Dia memulai perjalanannya di Yaman,
sebuah negara yang terkenal dengan madu tradisional berkualitas tinggi dan sejarah panjang tentang lebah. Di sana, Harper mengunjungi sebuah peternakan lebah tradisional, di mana dia belajar tentang proses pengambilan madu yang dilakukan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Peternak lebah di Yaman memperlakukannya seperti tamu kehormatan, berbagi cerita tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan manusia untuk merawat alam. Harper merasa takjub melihat betapa lebah dianggap sebagai makhluk mulia yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga memuliakan Tuhan dengan pekerjaannya. Dia juga mengunjungi masjid-masjid tua di Yaman, menyaksikan keindahan arsitektur Islam yang menurutnya mencerminkan ketundukan total kepada Tuhan. Dalam salah satu kunjungannya, seorang imam memberinya Al-Quran kecil sebagai hadiah, dengan pesan untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Perjalanan ini membuat Harper merasa semakin terhubung dengan pesan Islam yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan alam. Saat berjalan melalui pasar tradisional, dia teringat kembali diskusinya dengan Dr. Ahmed dan merasa semakin yakin bahwa dia harus melanjutkan pencarian ini. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Harper bertekad untuk memahami lebih dalam, meyakini bahwa perjalanan ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Di hari terakhirnya di Yaman, Harper bertemu dengan seorang ulama setempat bernama Sheikh Jamal, yang dikenal karena penguasaan ilmu agama dan pandangan ilmiahnya. Sheikh Jamal menyambut Harper dengan senyum hangat dan memulai percakapan mereka dengan membahas keindahan lebah sebagai bukti kekuasaan Tuhan. Ulama itu menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap makhluk diciptakan dengan tujuan, dan lebah adalah salah satu makhluk yang menjadi tanda kebesaran Tuhan. Dia mengutip ayat tentang lebah dari Al-Quran, lalu menghubungkannya dengan sains modern, termasuk manfaat madu untuk kesehatan manusia. Harper terpesona mendengar bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sheikh Jamal juga menjelaskan bahwa dalam Islam, ada keseimbangan antara usaha manusia dan kebergantungan total kepada Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh lebah dalam pekerjaannya. Dalam percakapan itu, Sheikh Jamal menyebutkan konsep tawakal, berserah diri, yang mengajarkan manusia untuk berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Harper merasa bahwa konsep ini sangat relevan dengan perjuangannya selama ini, terutama saat dia menghadapi penyakitnya dan mencari jawaban spiritual. Ulama itu juga menegaskan bahwa Islam tidak pernah memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari, termasuk kesehatan dan interaksi dengan alam. Sebelum berpisah, Sheikh Jamal memberikan Harper sebuah kitab kecil berisi tafsir ayat-ayat tentang alam dan sains dalam Al-Quran, yang menjadi bekal penting dalam perjalanan spiritualnya. Dalam perjalanan kembali ke penginapannya, Harper membuka kitab tafsir pemberian Sheikh Jamal dan mulai membaca tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas penciptaan manusia. Dia tertegun membaca ayat yang berbunyi, Dia menciptakan manusia dari air yang terpancar, di Quran Surat At-Tariq ayat 6, yang mengingatkannya pada studi embriologi yang pernah dia pelajari. Setiap ayat yang dia baca memberikan kedamaian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya tentang hubungan antara Tuhan dan ilmu pengetahuan. Salah satu ayat yang benar-benar menyentuh hatinya berbunyi, Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini membuatnya merenungkan tujuan hidup yang lebih besar, yang melampaui pekerjaan dan posisi sosialnya sebagai pendeta. Harper merasa bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga panduan yang sangat relevan dengan kehidupan modern dan perjuangan spiritualnya. Setiap pesan dalam Al-Quran mengajarkannya tentang kasih Tuhan yang tak terbatas dan bagaimana semua ciptaannya saling terhubung dalam harmoni. Dia mulai menyadari bahwa mukjizat penyembuhan yang dia alami melalui madu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengarahkan dirinya ke jalan yang benar. Kedamaian yang dirasakan saat membaca ayat-ayat ini jauh melampaui apa yang pernah dia alami sebelumnya, bahkan dalam doa-doa panjangnya sebagai pendeta. Harper memutuskan untuk terus membaca dan mendalami Al-Quran, dengan keyakinan bahwa dia berada di ambang menemukan kebenaran sejati. Setelah beberapa minggu di Yaman, Harper kembali ke Belmonton dengan semangat baru, tetapi juga dengan perasaan campur aduk tentang bagaimana melanjutkan hidupnya. Di pesawat menuju Vermont, dia memikirkan bagaimana dia harus bersikap di depan jemaatnya yang setia dan keluarganya yang belum mengetahui perubahan dalam hatinya. Setibanya di rumah, Harper merapikan buku-buku yang dia bawa dari Yaman, termasuk tafsir Al-Quran, dan menyimpannya di ruang baca pribadinya. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia melanjutkan rutinitasnya sebagai pendeta, memimpin kebaktian dan menyampaikan khotbah seperti biasa. Namun, setiap kali berdiri di mimbar, dia merasa seperti ada jarak yang semakin besar antara kata-katanya dan keyakinan barunya. Jemaatnya mulai memperhatikan bahwa khotbah Harper menjadi lebih inklusif, seringkali menyinggung kebesaran Tuhan yang terlihat dalam alam dan ilmu pengetahuan. Di sela-sela waktu luangnya, Harper membaca Al-Quran secara diam-diam, mencari petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana dia harus melanjutkan perjalanan spiritualnya.
Meski belum siap membagikan keyakinan barunya kepada siapapun, dia merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar untuknya. Dia juga mulai memikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada Noah, teman dekatnya yang telah menjadi bagian penting dari perjalanannya menuju pemahaman baru. Harper menyadari bahwa saatnya untuk berbicara kepada jemaat dan keluarganya akan tiba, tetapi dia ingin memastikan bahwa dia benar-benar memahami keyakinannya sebelum melakukannya. Dalam sebuah khotbah yang tenang, Harper berdiri di mimbar, mengawali dengan sebuah cerita tentang kesembuhan yang dia alami setelah mengonsumsi madu dari hutan. Dia berbicara tentang bagaimana madu itu, meski bukan obat utama, telah memberikan kekuatan bagi tubuhnya, memperbaiki kesehatannya, dan membantunya melawan penyakit. Dengan suara penuh keyakinan, Harper menyampaikan bahwa Tuhan adalah sumber segala penyembuhan, namun setiap ciptaannya, termasuk madu, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga dan pelihara. Katanya, dan terkadang, Tuhan memberikan kita tanda-tanda kecil, seperti madu, untuk membantu kita menjaga karunia ini. Harper tidak secara langsung membicarakan tentang perjalanan spiritualnya atau ajaran Islam, namun dia memberikan petunjuk yang lebih luas tentang melihat segala hal sebagai bagian dari rencana Tuhan. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa dari mereka bahkan mencatat kata-kata Harper dengan penuh minat, terutama mengenai pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah Tuhan. Di akhir khotbah, Harper menekankan bahwa setiap orang harus bersyukur atas setiap karunia, baik kesehatan maupun pengetahuan yang diberikan Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Meskipun dia tidak menyebutkan Islam secara eksplisit, pesan yang disampaikan memberikan wawasan baru tentang bagaimana memandang dunia dan penyembuhan dalam perspektif spiritual yang lebih luas. Setelah kebaktian selesai, beberapa jemaat mendekatinya dengan pertanyaan tentang madu, keajaibannya, dan apakah ada hubungan antara madu dengan kesehatan spiritual. Harper merasa hatinya semakin terbuka. Meskipun ada keraguan, dia mulai merasa bahwa langkah-langkah kecil ini adalah cara Tuhan mengarahkan dirinya untuk berbagi lebih banyak tentang perjalanan spiritualnya. Setelah khotbah tersebut, banyak jemaat yang merasa terinspirasi dan mulai bertanya lebih dalam tentang manfaat madu dan bagaimana mereka bisa mendapatkan madu yang sama. Beberapa di antaranya mulai mengonsumsi madu sebagai bagian dari upaya mereka menjaga kesehatan, dan beberapa bahkan merasakan perubahan positif dalam tubuh mereka. Selain itu, beberapa jemaat juga mulai bertanya tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang Harper sebutkan dalam khotbahnya, merasa penasaran dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Mereka mulai membaca Al-Quran atas rekomendasi Harper, berharap menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan, penyembuhan, dan kehidupan itu sendiri. Harper merasa takjub melihat betapa besar dampak dari kata-katanya, meskipun ia belum mengungkapkan keseluruhan perjalanan spiritualnya kepada jemaatnya. Beberapa jemaat merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam ajaran-ajaran yang mereka terima, dan mereka ingin belajar lebih banyak tentang agama yang telah menginspirasi Harper. Di tengah kebingungannya, Harper merasa seolah Tuhan sedang menuntunnya untuk berbagi lebih banyak tentang penemuan-penemuan spiritualnya, tanpa harus mengorbankan hubungan dengan jemaatnya. Dia mulai merasa bahwa dia tidak hanya berbicara tentang kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa, dan itu membuat pesan-pesannya lebih relevan dari sebelumnya. Meskipun ada ketidakpastian, Harper menyadari bahwa setiap langkah kecil yang dia ambil membawa dampak yang lebih besar, membuka hati banyak orang terhadap pengetahuan yang lebih luas. Dalam hatinya, Harper berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana melanjutkan perjalanan ini tanpa kehilangan arah. Beberapa minggu setelah khotbahnya yang menyentuh, Harper menerima surat dari gereja pusat yang berisi teguran keras mengenai ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin gereja. Mereka memintanya untuk menghentikan khotbah tentang madu dan penyembuhan yang tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas, dan lebih menekankan ajaran Kristen tradisional. Gereja pusat menekankan bahwa pesan tentang kesehatan dan madu lebih cocok dengan ajaran alternatif dan bisa mengarah pada pengaruh luar yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Harper merasa gelisah membaca surat itu, hatinya dipenuhi keraguan apakah dia harus mengikuti panggilan hatinya atau tetap bertahan dengan ajaran yang sudah lama dia jalani. Dia merenung dalam-dalam, bertanya kepada dirinya sendiri apakah apa yang dia bagikan kepada jemaat benar-benar sesuai dengan kebenaran Tuhan atau hanya ilusi yang datang dari perasaan pribadi. Beberapa teman dekat di gereja juga mulai mempertanyakan arah yang diambilnya, bahkan ada yang menyarankan agar dia berhenti mengeksplorasi ajaran di luar agama Kristen. Namun, di sisi lain, ada jemaat yang mendukungnya dan merasa bahwa apa yang dia sampaikan tentang kesehatan dan spiritualitas semakin membuka pemahaman mereka tentang Tuhan. Harper sadar bahwa ini adalah ujian terbesarnya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk jemaat yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun. Setelah malam-malam penuh pergumulan, Harper memutuskan untuk berbicara dengan pimpinan gereja dan mencari jalan keluar yang tidak mengorbankan kebenaran yang telah ia temukan. Dia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan arah hidupnya dan perjalanan rohaninya, namun dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk yang tepat pada waktunya.
Setelah berbulan-bulan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, Harper akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Dia akan mengundurkan diri sebagai pendeta. Dia merasa bahwa tugasnya sebagai pendeta tidak lagi selaras dengan panggilan hatinya, dan dia harus mengejar kebenaran yang lebih dalam, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan yang sudah dikenalnya. Ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya kepada jemaat, suasana kebaktian terasa berbeda. Ada kesedihan di wajah-wajah mereka, namun juga rasa penasaran. Harper menjelaskan bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya ke pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan, dan dia merasa perlu untuk mengeksplorasi jalan yang baru yang lebih sesuai dengan pencariannya. Beberapa jemaat tampak bingung, sementara yang lain terlihat mendukung keputusan Harper, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami langkah yang dia ambil. Dengan berat hati, dia meninggalkan mimbar gereja yang telah menjadi tempatnya berbagi ajaran selama bertahun-tahun. Namun dalam hatinya, dia merasa ada kedamaian yang mulai mengisi kekosongan yang lama ada. Harper menghabiskan beberapa hari di ruang pribadinya, merapikan buku-buku Alkitab dan bahan khotbahnya, sementara pikirannya berkelana ke masa depan yang belum jelas. Keputusan untuk mundur bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Harper merasa bahwa dia harus setia pada perjalanan spiritualnya dan tidak terjebak dalam tradisi yang sudah tidak lagi mengisi jiwanya. Di tengah kebingungannya, dia mulai merencanakan langkah berikutnya, menemui Dr. Ahmed, untuk melanjutkan pencariannya yang lebih dalam tentang Islam. Meskipun hatinya berat, Harper merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan rohani, dan dia bersyukur untuk setiap pembelajaran yang telah ia terima selama ini. Di sebuah pagi yang cerah di hutan Vermont, jauh dari hiruk-pikuk dunia, Harper berdiri di hadapan Dr. Ahmed, siap untuk melakukan langkah besar dalam perjalanannya. Suasana hutan yang tenang, dengan angin yang berbisik lembut dan cahaya matahari yang menembus dedaunan, membuat hati Harper semakin mantap dalam keputusannya. Dr. Ahmed, yang sudah lama menjadi teman dan pemandu spiritual bagi Harper, memimpin prosesi singkat namun penuh makna di bawah naungan pohon-pohon yang tinggi. Dengan penuh keyakinan, Harper mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pembebasan, sebuah pengakuan penuh akan Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dalam ketenangan hutan itu, Harper merasa damai untuk pertama kalinya, seolah dunia berhenti sejenak dan hanya ada kedekatan antara dirinya dan Sang Pencipta. Meskipun tidak ada keramaian atau sorakan, bagi Harper, saat itu adalah momen paling penting dalam hidupnya, sebuah titik balik spiritual yang membawa kedamaian sejati. Dr. Ahmed menatap Harper dengan mata penuh kasih, memberikan ucapan selamat dan doa agar perjalanan baru ini dilimpahi berkah dan petunjuk dari Tuhan. Harper merasa seolah semua beban yang ia pikul selama ini terangkat, dan dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh makna. Dengan hatinya yang tenang dan penuh harapan, Harper menyadari bahwa dia kini berada di jalan yang benar, dan langkah pertama menuju kebebasan rohani telah diambil. Kembali ke Belmonton, meskipun Harper sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pendeta, banyak jemaat yang masih merasa kehilangan dan penasaran tentang keputusannya. Mereka mulai bertanya-tanya tentang alasan Harper meninggalkan gereja dan memilih untuk mengikuti jalan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Beberapa jemaat mendekatinya dengan hati terbuka, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang perubahan yang terjadi dalam hidup Harper. Mereka bertanya apakah ada hubungan antara madu, kesehatan, dan Islam yang membuatnya mengubah keyakinan, atau apakah ada alasan lain di balik pengunduran dirinya. Harper merasa kebingungannya dulu mulai terjawab, dan sekarang adalah waktunya untuk berbagi dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, meskipun keputusan itu belum tentu mudah bagi mereka. Dalam percakapan-percakapan pribadi, dia mulai membuka hatinya, menjelaskan bahwa perjalanan spiritualnya tidak tentang menentang Kristen, tetapi tentang menemukan kedamaian dan kebenaran yang lebih dalam. Islam mengajarkan untuk menghargai ilmu pengetahuan, untuk melihat kehidupan ini sebagai anugerah dan amanah, dan untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, jelas Harper kepada mereka yang mendengarkan dengan seksama. Meskipun beberapa jemaat menerima penjelasan ini dengan lapang dada, ada juga yang merasa bingung atau bahkan marah, merasa bahwa Harper telah meninggalkan jalan yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan yang benar. Namun, Harper merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti panggilan hatinya, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan yang sudah lama ia kenal. Sebagai tanda dukungan, beberapa jemaat mulai mendekat dan ingin belajar lebih banyak, baik tentang Islam maupun perjalanan spiritual Harper, yang membuka jalan baru bagi mereka untuk merenung dan mencari kebenaran. Setelah beberapa minggu penuh pertanyaan dan pencarian, Harper merasa sudah waktunya untuk menjelaskan perjalanan spiritualnya secara terbuka kepada jemaat yang masih merasa bingung. Ia mengundang mereka untuk hadir dalam sebuah pertemuan terbuka, di mana ia akan berbicara tentang alasan di balik keputusannya dan bagaimana Islam memberikan jawaban yang lebih dalam bagi pencariannya. Dalam pertemuan itu, Harper tidak hanya berbicara tentang pengalamannya, tetapi juga membagikan bukti-bukti ilmiah yang telah ia temukan,
termasuk manfaat madu yang terkait dengan penyembuhan dan bagaimana ajaran Islam menyelaraskan sains dan spiritualitas. Dia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan penghargaan terhadap pengetahuan dan pencarian kebenaran, dengan Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup yang mengandung banyak ajaran tentang ilmu pengetahuan dan alam semesta. Harper juga menunjukkan bagaimana penemuan ilmiah tentang madu, yang memiliki sifat penyembuhan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan madu sebagai obat bagi manusia. Beberapa jemaat tampak terkesima, sementara yang lain masih ragu dan skeptis, tetapi Harper terus berbicara dengan penuh keyakinan, berusaha menyampaikan pesan bahwa iman dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan. Kita tidak perlu menutup mata terhadap pengetahuan dan sains, kata Harper, karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum-hukum yang dapat kita pelajari, dan itu tidak bertentangan dengan iman kita. Diskusi terbuka ini memberikan kesempatan bagi jemaat untuk bertanya langsung, berbagi pandangan, dan merenungkan apa yang telah Harper bagikan meskipun ada ketegangan. Banyak yang mulai berpikir lebih terbuka. Pada akhir pertemuan, Harper merasa lega karena ia telah membagikan pandangannya dengan tulus, meskipun ia tahu tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan mudah. Namun, dalam hatinya, dia merasa bahwa inilah langkah yang benar, dan dia bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang ia temukan. Beberapa hari setelah pertemuan terbuka, sebuah perubahan besar mulai terlihat. Jemaat yang terinspirasi oleh penjelasan Harper merasa bahwa perjalanan spiritual mereka menuju Islam adalah langkah yang tepat. Secara berangsur-angsur, mereka mulai menunjukkan minat yang lebih besar untuk memahami ajaran Islam, dan banyak yang merasa terdorong untuk memeluk agama ini setelah mendengar kesaksian dan ajaran Harper. Sebuah prosesi syahadat massal direncanakan, yang akan diadakan di bekas gereja mereka tempat itu, yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan iman Kristen mereka, kini akan menjadi saksi bagi perubahan besar dalam hidup mereka. Harper, meskipun merasa cemas, merasa bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya dan dalam perjalanan rohaninya bersama komunitasnya. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga harapan, Harper memimpin prosesi syahadat tersebut, yang dipenuhi dengan keheningan dan kehusyukan. Jemaat yang hadir satu persatu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, dengan mata penuh keyakinan dan hati yang terbuka. Momen itu begitu khusyuk dan mengesankan, seakan dunia berhenti sejenak, dan setiap orang merasa terhubung dengan Tuhan dalam cara yang sangat mendalam. Bagi Harper, ini adalah pengakuan bahwa pencariannya selama ini tidak sia-sia, dan bahwa Tuhan telah mengarahkan mereka ke jalan yang penuh cahaya dan kedamaian. Prosesi syahadat ini menjadi simbol perubahan besar dalam hidup mereka, dan menjadi titik balik dalam perjalanan iman mereka. Di tengah keramaian yang tenang, Harper merasa bersyukur bahwa dia tidak hanya menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat membimbing orang lain menuju jalan yang lebih terang. Setelah prosesi syahadat massal, sebuah komunitas muslim baru mulai terbentuk di Belmonton. Mereka dikenal sebagai Jemaat Cahaya, sebuah kelompok yang memadukan sains, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di bawah bimbingan Harper, yang kini dikenal sebagai Musa, mereka mulai membangun kehidupan baru berdasarkan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya pengetahuan, pengasuhan, dan kedamaian. Jemaat Cahaya berfokus pada pendidikan, baik dalam aspek agama maupun ilmu pengetahuan, dan mereka mengadakan diskusi-diskusi rutin untuk membahas hubungan antara sains dan spiritualitas. Dalam setiap pertemuan, Harper mengajak anggota komunitas untuk terus mencari kebenaran, tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, yang menurutnya adalah salah satu cara untuk lebih memahami ciptaan Tuhan. Meskipun komunitas ini baru terbentuk, mereka sudah dikenal sebagai kelompok yang penuh semangat, peduli satu sama lain, dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis, mulai merasa lebih damai dan terbuka dengan jalan yang telah mereka pilih. Mereka merasa bahwa agama ini memberikan kedamaian batin yang mereka cari. Jemaat Cahaya juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu mereka yang membutuhkan, mendukung pendidikan anak-anak, dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat sekitar. Harper merasa bahwa komunitas ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh liku, namun kini dia melihat betapa indahnya perubahan yang telah terjadi. Komunitas ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan sains dapat berjalan seiring, memberikan kedamaian dan kemajuan bagi umat manusia. Bagi Harper, Jemaat Cahaya bukan hanya sebuah komunitas, tetapi sebuah keluarga baru yang penuh dengan semangat untuk mencapai keseimbangan dalam hidup, antara ilmu dan iman. Dengan bertambahnya waktu, Harper merasa semakin kuat dalam keyakinannya. Ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Dia terus membimbing komunitasnya menuju keharmonisan, mengajarkan mereka untuk hidup dengan keseimbangan, baik secara spiritual maupun ilmiah. Madu, yang menjadi simbol awal perjalanan rohaninya, tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, tidak hanya sebagai obat tetapi juga sebagai simbol keajaiban Tuhan yang mempertemukan ilmu dan iman. Dalam kebersamaan,
Mereka saling berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang terpatri dalam ajaran Islam. Harper merasa bahwa kehidupannya kini penuh dengan makna, dan ia tidak lagi merasa terpisah dari dunia di sekitarnya. Komunitas Jemaat Cahaya terus berkembang, dan mereka mulai dikenal lebih luas sebagai contoh dari integrasi antara sains, spiritualitas, dan kebaikan sosial. Di setiap pertemuan, Harper melihat wajah-wajah yang penuh semangat, yang kini merasakan kedamaian yang sebelumnya mereka cari tanpa mereka sadari. Dalam doa-doanya, Harper selalu berterima kasih atas petunjuk yang telah diberikan Tuhan, yang membimbingnya untuk menemukan jalan menuju kebenaran dan kedamaian. Dengan penuh keyakinan, dia tahu bahwa perjalanan spiritual ini adalah anugerah yang tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya, tetapi juga memberi harapan bagi banyak orang. Di akhir setiap hari, Harper merasa damai, mengetahui bahwa ia telah menemukan jalan yang benar, dan ia siap untuk terus berbagi cahaya kepada dunia.